tebak, makanan apa yang sering banget ada dalam setiap perayaan? Ya, betul. Jawabannya tumpeng. Tumpeng punya simbol yang erat dengan ajaran makna hidup. Bentuknya yang kerucut berkaitan dengan kondisi geografis Indonesia, terutama Pulau Jawa yang dipenuhi oleh jajaran gunung berapi. Bolangers, ternyata nasi tumpeng zaman dulu terbuat dari nasi putih loh, bukan nasi kuning seperti yang ada sekarang. Nasi dalam tumpeng ini menandakan harapan hidup yang sejahtera. Nah, seiring dengan berkembangnya waktu, bentuk kerucut pada tumpeng ini bukan cuma terbuat dari nasi aja. Di Jombang, Jawa Timur, untuk merayakan syukur panen raya, masyarakat setempat membuat tumpeng raksasa dari hasil bumi yang ada. Saat panen raya durian, festival tumpeng raksasa durian pun diadakan. Ada juga festival tumpeng manggis dan alpukat yang gak kalah meriahnya. Semua masyarakat sukacita dan ikut serta dalam festival ini. Perayaan dalam bentuk pesta rakyat ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas panen yang melimpah. Apalagi yang bikin seneng, semua bisa ikut menikmati hasil panen yang ada. Seru ya! Teman-teman mau lihat yang lebih seru lagi? Cus! Kita saksikan bolang berikut. Hai teman-teman, siap ngebolang lagi bersama kami? Aku ada janji dengan paman. Kami harus menemuinya di Kalisat Jampit Bondowoso. Di sana ada kacang termahal di dunia. Ayo ikut kami ngebolang yuk! Ini dia yang disebut dengan kacang macadamia. Seperti aku bilang tadi, kacang macadamia dijuluki sebagai kacang termahal di dunia. Saking mahalnya, harga setengah kilogram olahan kacang macadamia kemasan bisa mencapai lebih dari Rp350.000. Nah, di Indonesia ada kebun khusus yang menanam kacang macadamia loh. Oh iyalah, naiklah. Sekitar aja. Betul naik bela. Belum naik. Tanaman ini berada di perkebunan Nusantara PTPN 12 di Kalisat Jampit Bondowoso, Jawa Timur. Pamanku Nifto bekerja di perkebunan macadamia ini. Berbeda dengan tumbuhan kacang lainnya yang merambat, pohon kacang macadamia tingginya sekitar 6 sampai 40 meter. Sekilas mirip dengan kemiri ya. Tapi macadamia, kemiri dan kenari tidak berkerabat loh. Mak lepek dia apa nih? Kalau urusan memetik buah dan memanjat pohon, Kak Foni tidak mau kalah. Udara di Kalisat Jampit Bondowoso ini sejuk, cocok sekali untuk pertumbuhan kacang macadamia. Ada sekitar 4.000 pohon lebih pohon macadamia yang ditanam. Kacang macadamia dipetik setiap hari dan dipilih hanya diambil yang berukuran besar saja. Budidaya kacang macadamia membutuhkan waktu yang lama hingga bisa panen, yakni mencapai 7 sampai 10 tahun sebelum menghasilkan kacang. Tumbuhan dalam famili Protoseae ini memiliki bunga yang di dalamnya hanya terdapat 2 butir biji yang mengandung kacang macadamia. Kacang macadamia yang rasanya manis, gurih dan lembut creamy ini menghasilkan 85% minyak tak jenuh yang lebih banyak dibanding kacang jenis lain. Bergizi tinggi. Gunakan galau untuk mengambil kacang di batang yang sulit digapai. Lah. Benar sih berbeda senai dah kada. Ih, senai dah kada roh. Maaf, aku lupa memberitahu kalian.
Yang di atas itu Kak Foni. Sedangkan ini Kak Fani baru datang dari kota. Kak Fani dan Kak Foni kembar identik. Yuk kita bawa kacangnya untuk diproses. Sebelum bisa dinikmati, kacang-kacang ini harus melewati beberapa proses. Yang pertama, jemur semua kacang macadamia sampai kulitnya berwarna coklat dan kering. Penjemuran ini memerlukan waktu cukup lama loh teman. Sampai 20 hari dengan kondisi matahari terik. Lama sekali ya. Untungnya di sini sudah ada kacang macadamia yang sudah kering. Pilih kacang yang benar-benar kering ya, supaya mudah dipecahkan. Sebelum dipecahkan, buang atau lepas kulit luarnya. Kulit kacang ini cukup keras. Kita harus menggunakan alat bantu kayu ini dan terkadang harus dilanjutkan dengan batu agar dapat terbuka. Kan kacang macadamia yang belum dikupas. Roni. Kan kacang ini mau kita masak nanti. Hehehe. Teman, percaya nggak kalau terdapat 341 rumah kambing yang ada di sini? Weh, banyak ya. Ayo coba tebak, ada berapa kambing di rumah-rumah ini? Jumlahnya ada sekitar 8.866 kambing. Banyak kan? Biasanya kambing-kambing ini hanya disimpan di dalam kandang. Tapi hari ini kami akan memindahkan kambing ini ke kandang yang lain. Sebagian besar warga di desaku memiliki kambing. Dipelihara di tempat ini agar lebih jauh dari tempat tinggal warga. Kambing-kambing ini berjenis peranakan Etawa yang disilang dari jenis Etawa dengan kali gesing. Harga bibit kambingnya masih muda, sekitar 1.300.000 sampai 1.700.000 rupiah. Dan ketika menjelang hari kurban, harga kambing dewasa 3 sampai 5 juta rupiah. Hehehe, lumayan kan? Makanya sebagian besar warga desaku memelihara kambing untuk tabungan. Kambing jantan dibesarkan dan dijual. Sedangkan kambing betina kita ambil susunya. Dalam satu hari, satu induk kambing dapat menghasilkan 1 liter susu. Kata guruku, susu kambing memiliki lebih banyak kalori dan vitamin C dibanding dengan susu sapi. Kali ini kita akan membuat serabi yang berbeda dengan yang lain. Langsung saja kita mulai yuk. Semua bahan yang kita perlukan sudah lengkap nih. Yuk, tunggu apa lagi? Buah naga ini akan kita gunakan menjadi bahan campuran serabinya. Ayo Roni, kupas dan potong kecil-kecil agar mudah dihaluskan. Agar mudah tercampur dengan adonan, haluskan semua buah naganya. Sebelum diparut, buang bagian lapisan kulit ari kelapanya agar ampas kelapa tidak terasa pahit. Nah, kacang macadamia ini akan kami gunakan untuk ditabur di atas kue surabi. Campurkan semua bahan-bahannya. Tepung terigu, parutan kelapa, gula, garam, dan sedikit air panas agar adonan mudah bercampur rata. Bagi adonan menjadi beberapa bagian agar dapat dibuat menjadi beberapa warna yang berbeda. Campurkan adonan dengan buah naga. Selain untuk pewarna, buah naga digunakan agar kue lebih lembut. Panaskan tutup tanah liatnya agar kue dapat matang merata pada bagian atasnya.
Ketika cetakan sudah panas, tuang adonan kue dan beri taburan kacang macadamia pada bagian atasnya. Dan masak selama 5 menit. Api yang digunakan juga tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Surabi tanpa larutan gula, bagai sayur tanpa garam. Didihkan air dan tambahkan gula merah. Dan jadi deh surabi ala bolang. Merahnya menggoda dan tentunya sedap. Ini dia air terjun Belawan. Tempat yang asik untuk menikmati pemandangan. Apalagi sambil makan-makan. Langsung saja kita makan yuk. Cemilan ini pas sekali dibawa bepergian atau piknik. Celupkan surabi ke larutan gula. Dan hap, rasanya enak. Aliran air terjun Belawan berasal dari rembesan Kawah Ijen yang penuh dengan kadar belerang. Air terjunnya langsung mengalir ke arah Asem Bagus Situbondo. Udara sejuk, pemandangan yang indah, memang paling mantap sambil menikmati makanan yang enak. Teman-teman di rumah tahu tidak kira-kira kami mau membuat apa? Ini nih, ada jajanan khas dari daerah kami yang berbahan ketan. Yap, namanya brem. Pertama rendam dulu beras ketannya ya, supaya agak lunak dan kotorannya sedikit terangkat. Tidak perlu terlalu lama direndam ya, cukup 20 menit saja. Nantinya baru dicuci. Nah, ini wis selesai kabeh. Ayo digawa ning jero. Iya, Mbak. Nah, kalau sudah bersih sempurna, saatnya kita kukus beras ketannya. Pengukusan ketan dilakukan 2 kali. Yang pertama kurang lebih 20 menitan. Lalu ketan dicuci kembali. Sedangkan pengukusan yang kedua selama 1,5 jam. Wih, lama juga ya. Setelah matang, beras ketan siap diangkat. Beras ketan yang masih panas belum bisa kita olah, tapi harus didinginkan dulu. Setelah benar-benar dingin, kemudian kita lakukan peragian. Enggak, Bu. Ini nih kuncinya. Kalau peragian dilakukan saat beras ketan masih panas, dijamin fermentasi akan gagal dan brem yang dihasilkan akan menjadi kecut. Ayo, kita tumbuk raginya sampai halus, Pak Le. Ayo Andika, Alfi, Wandan. Saatnya tabur ragi di atas beras ketan yang sudah dingin. Tabur yang merata ya. Proses fermentasi merupakan tahap terpenting dalam pembuatan brem. Hasil dari fermentasi beras ketan inilah yang akhirnya menjadi tape ketan. Kalau sudah tercampur rata, kemudian kita pindahkan di wadah. Lalu simpan di tempat tertutup selama kurang lebih 7 hari. Hehehe, lama ya. Tape ketan yang sudah melewati masa fermentasi, teksturnya akan lunak dan memudahkan kita dalam proses pemerasan untuk mendapatkan air tape. Alat peras tape ketan milik Pak Le masih tradisional loh. Dengan alat ini, kami dapat memisahkan air dan ampas tape dengan mudah. Ayo Anika, kita kerahkan semua tenaga. Semoga kita mendapatkan air tape yang cukup banyak. Iya, air tapenya sudah cukup. Untuk mendapatkan sarinya, air tape kemudian direbus sampai mengental.
Lama perebusan tergantung dari banyaknya air tape yang akan direbus. Biasanya setengah panci air tape membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Saat direbus, air tape harus terus diaduk-aduk ya teman. Wah, sari tapenya sudah masak tuh. Ayo Alfi, kita angkat pancinya. Hati-hati panas ya. Selanjutnya, sari tape diaduk-aduk sampai berbentuk pasta. Pengadukan biasanya dilakukan 2 kali. Pengadukan pertama yang aku dan Alfi lakukan. Sedangkan yang Mbak Prisi lakukan adalah pengadukan kedua untuk mendapatkan tekstur pasta. Nah, hasil dari adukan yang kedua inilah yang nantinya dicetak menjadi brem. Pasta brem akan dicetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kalau di tempatku, biasanya berbentuk bulat tipis dan berwarna putih. Cara mencetak brem tidak terlalu sulit. Cukup menuangkan adonan pasta di atas cetakan, kemudian sapu merata pada cetakan-cetakan brem yang tersedia. Kelihatannya sih mudah, tapi kalau belum biasa, maka hasil cetakan pasti tidak merata secara keseluruhan. Selain brem berwarna putih, Mbak Prisil dan Wandan mencoba dengan warna yang lain. Proses pembuatannya sama dengan brem yang warna putih. Hanya saja pada adonan pasta yang nantinya akan dicetak diberi pewarna makanan. Brem yang sudah selesai cetak kemudian dijemur langsung di bawah matahari. Hampir setiap hari, buleku membuat brem sebanyak 60 kg. Kata bule, kalau kita sering-sering makan brem, bisa menghaluskan kulit loh. Oh iya teman, brem ini akan lumer saat masuk ke mulut loh. Kalau nggak percaya, sini coba sendiri. Dijamin kalian pasti ketagihan. Cemilan ini mempunyai rasa dan tekstur yang khas. Tidak seperti brem di tempat lain. Brem di daerahku berbentuk bulat dan punya ciri khas berwarna putih. Bolangpedia. Bolangers, ada peribahasa yang bilang kalau asam di gunung, garam di laut. Ketemunya ya di penggorengan juga. Nah, tahu nggak? Ternyata ada banyak cara membuat garam di Indonesia loh. Cus, cekidot. Suku Dayak Dea hidup jauh dari laut. Nah, untuk mendapatkan garam, mereka membuatnya dari batang pelepah enau yang sudah kering. Ambil serabut yang ada di dalam pelepah enau kering. Kemudian bakar sampai menjadi abu. Lalu direbus. Lama-kelamaan, abu yang mengandung garam akan mengambang naik ke permukaan. Ambil abu yang berada di atas, lalu taruh di alas daun. Setelah itu, jemur sampai kering. Nah, garam dari pelepah enau inilah yang digunakan sebagai pengganti garam laut. Rasanya sama-sama asin kok. Di Semau, Nusa Tenggara Timur, garam dibuat dengan mengambil air laut menggunakan hike atau ember yang terbuat dari lontar kering. Lalu, air laut dituang ke dalam cangkang kima yang sudah mati. Cangkang kima menyimpan panas yang cukup baik sehingga air laut akan cepat kering. Setelah 1 minggu akan terbentuk kristal yang disebut garam krosok. Oh iya, garam ini belum mengandung yodium ya. Butirannya pun masih sangat kasar.